Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait mata kuliah dasar-dasar agronomi. Mohon untuk disimak dengan baik. Jadi untuk mata kuliah ini, ada evaluasi yang harus kita perhatikan sama-sama. Jadi 5 kriteria dalam perkuliahan itu terkait dengan kehadiran, karakter, tugas, dan praktikum, UTS, dan UAS harus diikuti karena masing-masingnya ini memiliki presentase tersendiri. Jadi seperti yang sudah kalian dapatkan di semester sebelumnya bersama saya, kalau ada salah satunya yang hilang dari presentase ini, misalnya UTS nggak ikut, atau UASnya nggak ikut, atau praktikumnya nggak ikut, maka nilainya nggak bisa genap jadi A ya. Jadi tolong diikuti perkuliahannya dengan baik. Untuk cakupan materi dasar agronomi sendiri, ini dia pada akhirnya kita akan mempelajari terkait pengaruh pada produksi tanaman, kemudian nanti termasuk iklim dan adaptasinya terhadap tanah, air, dan ketersediaan air, kemudian energi tanaman, genetika tanaman, sifat-sifat tanah, dan bagaimana tanah berinteraksi dengan tanaman yang sedang tumbuh. Lalu ada nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tanaman, nanti baik organik maupun anorganik, lalu cara tanaman tumbuh dan berkembang, dan cara terbaik untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman, seperti gulma, serangga, jamur, dan beberapa hama tanaman lainnya. Lalu nanti kita juga akan sedikit membahas terkait pertimbangan dari hal-hal non-biologis, jadi seperti persyaratan ekonomi dan perilaku konsumen, sama petaninya juga, karena ini juga akan mempengaruhi praktek agronomi. Jadi mulai dari ekonomi, kemudian konsumennya seperti apa, dan bagaimana perilaku petani ini nanti akan mempengaruhi bagaimana si pelaku agronomi ini di lapangan itu seperti apa, gitu. Kemudian untuk materi pertama, di pertemuan kita ini cukup sebagai pengenalan aja, ada kita membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup agronomi. Nah, kalau kalian sudah ada baca-baca sebelumnya, seharusnya sudah baca ya, karena kontraknya sama seperti mata kuliah kita di semester lalu. Untuk agronomi sendiri itu dia berasal dari bahasa Latin, jadi dibagi dua antara agros dan nomos. Nah, di sini untuk agros itu diartikan sebagai lahan dan nomos itu adalah mengelola. Jika diartikan secara utuh, maka agronomi itu adalah pengelolaan lapangan produksi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, kita harus ingat seperti awal dulu bahwasannya pertanian atau pengelolaan lapangan produksi itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil. Hasilnya yang seperti apa ya, yang harus maksimal. Karena kalau tidak maksimal untuk apa dilakukan gitu ya, kecuali kalau memang tujuannya hanya untuk sebagai tanaman lahan pekarangan, itu berbeda lagi. Nah, di sini ilmu agronomi itu kalau secara tradisionalnya, secara ringkasnya sebenarnya itu adalah cabang ilmu pertanian yang mengkaji atau mendalami tentang prinsip dan praktek mengenai pengelolaan tanah, air, dan tanaman. Jadi seperti yang kita bahas juga dulu sebelum di semester awal dulu, bahwasannya tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, tetapi juga memerlukan berbagai macam pendukung di lingkungan sekitar. Jadi ada tanah sebagai media tanam, air sebagai pembantu transportasi untuk nutrisi dan metabolisme pada tanaman tersebut. Nah, kalau secara modern, ilmu agronomi ini diartikan bukan hanya aplikasi ilmu, tetapi juga aplikasi teknologi untuk memajukan sistem produksi tanaman agar produktivitas tanaman tersebut bisa meningkat, tapi tetap harus menjaga kualitas udara, tanah, dan airnya. Nah, di sini makanya ada kata sustainability atau keberlanjutan. Jadi maksudnya di sini jangan sampai setelah panen, misalnya ini, setelah panen ini tidak dirawat lagi misalnya, pada akhirnya tanamannya ini jadi menyebabkan misalnya sisa-sisa tanamannya ini kan nanti pada akhirnya memberikan memberikan ini loh, apa,
pengaruh yang baik untuk tanahnya kembali. Jadi seperti yang kemarin itu ada sistem bera, jadi sistem tunggu gitu ya. Jadi kalau sudah selesai dibiarkan, nah tetapi dibiarkannya supaya ekologi atau kelestariannya ini tetap terjaga dan nilai ekonominya juga tetap baik, maka keberlanjutan ini harus tetap diperhatikan. Apakah menggunakan pupuk organik, apakah menggunakan pupuk kimia, ataukah nanti kita biarkan saja sistem beranya selama 3 sampai 4 bulan, ataukah nanti menggunakan rotasi tanaman. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu demi menjaga ekologinya di lingkungan tersebut. Nah, lalu ini ada aspek agronomi. Jadi, agronomi itu dia meliputi 3 aspek pokok. Yang pertama itu adalah aspek pemuliaan tanaman, lalu aspek fisiologis tanaman pertanian, dan terakhir itu adalah aspek ekologi tanaman atau yang kita bahas tadi itu adalah kelestarian lingkungan. Jangan sampai tanaman yang kita tanam, praktek agronomi kita, itu malah merusak lingkungan sekitar. Nah, untuk hasil produksi kita sendiri, itu nanti sifatnya ada yang fisik dan non-fisik. Jadi maksudnya fisik ini dia lebih kepada sesuatu yang dapat diukur. Jadi secara kuantitatif. Jadi nanti kalau kalian kuliah ini, nanti kalau saya rasa kalian pasti sering dengar nanti ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Jadi kuantitatif itu dapat diukur 5, 6, 7 senti, 8 senti, 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo itu kuantitatif, tapi kualitatif atau kuantitatif bukan ukuran, kualitatif lebih tepatnya ya, kualitatif itu dia tidak bisa dihitung. Jadi contoh buah warnanya merah, satunya hijau, satunya merah. Nah, ini kan tidak bisa diukur, misalnya. Jadi nanti tolong dipahami dibedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita bahas satu persatu dari aspek pemuliaan tanaman dulu, jadi memang pemuliaan tanaman ini adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah susunan genetika tanaman, baik individu maupun secara bersama-sama atau berpopulasi, dengan tujuan tertentu. Jadi biasanya nih, tujuannya apa sih untuk meningkatkan mutu produksinya? Mutu produksinya misalnya dari rasa, kemudian dari ukuran, atau dari warna. Nah, ini tergantung dari tujuan awalnya tadi. Kemudian ada pemulihan tanaman ini juga kadang disamakan dengan penangkaran tanaman. Penangkaran tanaman itu seperti pemeliharaan. Ini kegiatan memelihara tanaman untuk tujuannya memperbanyak dan menjaga kemurnian tanaman. Jadi biasanya pada saat proses pemulihan tanaman itu, kegiatan penangkaran tanaman itu nanti hasil dari produksinya, jadi setelah panen itu tidak langsung dikonsumsi tetapi atau diperjualbelikan, tetapi dipakai untuk ditanam ulang. Jadi sebagai bibit unggul atau benih unggul gitu. Nah, ini tujuannya untuk memperoleh tanaman yang lebih bermanfaat. Lalu untuk aspek fisiologis tanaman, ini dia pada ilmu agronomi itu juga membahas tentang aspek fisiologis. Jadi ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan, baik pada tingkat molekuler maupun seluler. Kita sudah bahas di biologi semester 1 kemarin, bahwasanya tanaman itu melakukan proses metabolisme. Jadi proses metabolismenya pada tanaman itu bisa dari proses fotosintesis, kemudian proses pengeluaran atau penguapan uap air dari stomata melalui proses transpirasi tadi, kemudian ada lagi proses respirasi atau pernafasan pada tanaman. Nah, ini adalah berbagai macam metabolisme pada tanaman dan lebih didalami pada fisiologis tanaman tersebut. Jadi ilmu fisiologis gitu ya. Untuk aspek ekologi tanaman sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasannya aspek ekologi ini kita lebih mementingkan adanya kelestarian lingkungan. Jadi kalau berdasarkan bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah, dan logos itu berarti ilmu, katanya. Jadi ekologi tanaman itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara tanaman dengan lingkungannya, lebih ke kelestarian lingkungan. Supaya apa? Jadi nanti ketika kalian memperoleh hasil panen yang maksimal, yang optimum, yang ukurannya besar, yang kemudian bobotnya tinggi, atau warnanya cantik, misalnya ini tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya. Sehingga
ada sustainability-nya tadi, ada keberlanjutannya. Kalau kalian pakai kebanyakan pupuk kimia, misalnya kebanyakan pakai zat-zat yang tidak ramah lingkungan, itu otomatis akan mempengaruhi lingkungan sekitar, kelestarian lingkungannya, dan nanti keberlanjutannya itu akan turun. Karena apa? Kalau sudah banyak bahan kimia di situ, tanahnya jadi kurang subur lagi. Banyak terkontaminasi, otomatis tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk ruang lingkup agronominya sendiri, kalau tadi kita punya 3 aspek, ruang lingkup itu dia tidak terbatas. Jadi, ruang lingkup dari agronomi itu sangat amat luas sekali. Diingat bahwasannya agronomi itu adalah proses pengelolaan lapangan produksi ya. Lapangan produksi di sini itu namanya lapangan pasti ada beberapa hal di dalamnya. Jadi mulai dari tanah, air, dan tanamannya. Nah, di sini supaya apa? Untuk menghasilkan produksi yang maksimal, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, harus diingat bahwasannya pengelolaan lapangan produksi itu tidak hanya terjadi di lapangan saja, tidak hanya terjadi ketika kalian menanam, tetapi juga sebelum ditanam itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah iklim. Nah, kalau kita bahas satu-satu, jadi iklim ini nanti kita bisa lihat dari bagaimana iklim dan faktor lingkungan lainnya nantinya ini akan mempengaruhi tanaman yang kalian tanam. Jadi di semua tahap pengaruhnya itu. Jadi misalnya nih, dari benih menjadi bibit, proses pembenihan atau pembibitan ini, itu nanti cuaca yang seperti apa yang cocok, lahan seperti apa yang bagus, faktor lingkungan apa yang sesuai untuk proses pembibitan. Kemudian nanti setelah bibit, pindah tanam ke lapangan produksi, misalnya ke lahan pertanian. Nah, ketika dipindah tanamkan, lahannya seperti apa yang baik? Apakah pada saat cuaca hujan, ataukah pada saat iklimnya yang tidak stabil, atau seperti apa itu nanti bisa kita lihat. Gitu ya. Seperti yang kita pelajari juga ketika PIP, bahwasannya cuaca dan iklim itu sangat mempengaruhi proses mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, pemupukan, sampai dengan panen. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada media tanam. Nah, kalau media tanam ini nanti kita pelajari terkait sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, kemudian nanti bagaimana tanah berinteraksi dengan tanaman yang sedang tumbuh, lalu lalu nanti kita juga bisa membahas bagaimana kalau misalnya dia itu menggunakan media tanam tanah dan bagaimana kalau menggunakan media tanam selain tanah. Contohnya seperti hidroponik dan aeroponik. Nah, lalu ada lagi komoditas. Komoditas di sini itu adalah beberapa jenis dari tanaman. Contohnya nanti yang dibudidayakan itu adalah tanaman semusim. Maka kalau semusim itu perlakuannya seperti apa? Untuk tanaman tahunan seperti apa? Hortikultura seperti apa? Dan tanaman obat seperti apa? Jadi, mulai dari iklim, media tanam, dan komoditas yang ditanam ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Selain itu, ada juga yang namanya saprodi atau sarana produksi. Nah, sarana produksi ini biasanya itu penunjang dari keberhasilan proses budidaya tanaman kalian atau proses tindak agronomi kalian. Nah, jadi tindak agronomi itu mulai dari kalian menanam, kemudian merawat tanaman, lalu memupuk tanaman, memilih benih yang unggul, sampai dengan panen dan pasca panen itu adalah tindak agronomi. Kalau kalian tindak agronominya itu hanya melakukan lempar benih, misalnya tuh, ada biji mangga terus kalian lempar ke halaman belakang, tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disiram, tapi tahu-tahu dia tumbuh, nanti hasilnya kalian konsumsi sendiri, itu masih belum masuk dalam tindak agronomi. Karena kalian tidak melakukan proses pengolahan lapangan produksi. Jadi yang harus dicatat itu adalah bahwasannya tindak agronomi atau aktivitas agronomi itu bisa dibilang melakukan kegiatan agronomi ketika kalian melakukan proses pengelolaan lapangan produksi. Jadi harus ada lapangan produksinya, ada proses produksinya, dan ada hasilnya. Gitu. Nah, di sini satprodinya tentu itu juga yang menunjang dari proses
tindak agronomi tersebut. Jadi mulai dari benih unggul, kemudian pupuknya disediakan, pestisidanya disediakan, alat angkutnya disediakan, dan lain sebagainya. Alat cangkulnya misalnya, atau traktornya, atau alat panennya nanti itu harus disediakan. Seperti juga, nah tadi ada agrokimianya juga, atau bahan kimia yang digunakan sebagai zat-zat yang membantu tanaman kalian untuk bisa tumbuh dengan baik. Tapi jangan lupa, nanti kita pelajari juga dosis-dosis yang tepat dalam penggunaan bahan kimia. Nah, lalu yang terakhir ini adalah aktivitas atau tindak agronomi tadi. Kalian ada dua. Nah, jadi ini luas sekali, tidak hanya pada saat proses budidaya, tetapi juga pada saat proses pasca panen. Jadi budidaya itu dimulai dari seperti yang kita bahas juga sebelumnya, ada off farm dan on farm. Saya harap kalian masih ingat di PIP. Jadi ada kegiatan on farm, ada kegiatan off farm. Off itu adalah kegiatan di luar dari lahan produksi. Jadi kalau kalian punya lahan 1 hektar, maka off farm itu adalah kegiatan dari luar lapangan produksi yang 1 hektar tadi. Contohnya, nah jadi off farm itu ada 2, ada off farm input, ada off farm output. Kalau off farm input itu termasuk dalam saprodi ini. Jadi penyediaan bibit atau penyediaan benih, kemudian penyediaan pupuk, pestisida, dan lain-lain. Itu adalah inputnya, yang artinya kegiatan di luar lapangan produksi untuk menunjang kegiatan agronomi di lapangan produksi. Nah, kalau yang di lapangan produksi itu namanya on farm, on nyala, on farm di dalam, off di luar, on di dalam. Nah, jadi untuk kegiatan on farm itu dimulai dari proses kalian menanam sampai dengan perawatan, pemupukan, penanganan hama dan penyakit, sampai dengan panen. Itu on farm. Lalu setelah selesai panen, kegiatan on farm selesai, maka ada kegiatan off farm output. Nah, off farm output itu yang mana? Itu adalah hasil panen kalian diperlakukan lebih lanjut. Nah, seperti yang kita bahas di PIP juga, bahwasanya pasca panen itu ada beberapa tahapan yang dilakukan dengan tujuan mempertahankan kondisi mutu dari suatu produk pertanian agar bisa tetap baik mutunya hingga sampai di tangan konsumen. Nah, selain kegiatan pasca panen yang menjaga mutu tadi, mulai dari penyimpanan, kemudian pengangkutan, lalu pengemasan, pengawetan, pengubahan bentuk atau pengolahan, mulai dari pengolahan itu seperti dari jagung diolah jadi keripik jagung, atau dari jagung diolah menjadi gula cair, atau dari jagung menjadi minyak jagung. Nah, ini pengolahan. Tapi juga sampai dengan pemasaran. Jadi harus diingat bahwasannya ruang lingkup agronomi itu amat sangat luas. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka ini nanti tindak agronominya itu tidak akan sempurna dan hasilnya ini tidak akan maksimal. Sementara tujuan dari agronomi ini adalah untuk memproduksi untuk mengelola lapangan produksi agar hasil yang diperoleh itu bisa maksimal. Nah, kemudian kalau kita artikan secara kalimat lagi, ini agronomi itu sebenarnya adalah ilmu pertanian yang berkaitan dengan prinsip yang kita bahas tadi ya. Prinsip dan praktek produksi tanaman dan pengelolaan lapangan. Jadi bahasanya mudahnya begitu. Di lapangan itu ada apa saja? Di dalam lapangan itu ada berbagai macam unsur, baik abiotik maupun biotik. Nah, ini harus diingat ya. Biotik, orang pertanian harus ingat bahwasanya biotik itu adalah yang hidup, abiotik yang mati. Jadi kalau di suatu lapangan produksi ada biotik dan abiotik, maka yang biotik itu adalah yang hidup. Contohnya seperti tanaman, kemudian organisme yang ada di dalam tanah, rumput-rumputan, dan lain sebagainya.
Sementara untuk yang abiotik itu adalah tanah, air, batu, dan lain-lain. Tetapi untuk agronomi yang paling berhubungan itu adalah praktek mengenai pengelolaan tanah, air, dan tanaman. Nah, ini nantinya akan berkaitan dengan metode yang harus kita lakukan untuk menyediakan lingkungan yang menguntungkan bagi tanaman agar produktivitas tanaman kita itu bisa lebih tinggi. Nah, dengan cara seperti apa? Kita bisa menggunakan cara yang efisien dengan mempertimbangkan kesuburan tanah, kemudian ketersediaan air di dalam tanah, lalu penggunaan tenaga kerja, dan faktor-faktor lain yang nantinya berhubungan dengan produksi tanaman kalian. Nah, sampai sini saya harap sudah sedikit ada gambaran yang jelas. Untuk agronomi, kalian harus ingat di bagian ruang lingkupnya ini ya. Jadi luas sekali agronomi itu. Lalu yang terakhir, ini ada diagram. Jadi diagram yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah berbagai macam unsur yang berubah. Jadi unsur lingkungan yang berubah mulai dari temperatur, kemudian cuaca dan iklim tadi, curah hujan, kemudian bahan pencemar atau polutan yang tersebar di lingkungan. Nah, jadi kita tidak tahu apakah di tanah itu, di dalam tanah itu ternyata sudah mengalir polutan-polutan, sisa-sisa bahan kimia, sisa-sisa deterjen, atau sisa-sisa bahan yang tidak baik untuk tanaman. Nah, ini nanti hal-hal yang berubah ini akan mempengaruhi sumber daya fisik kita, seperti tanah kita, kemudian keadaan air kita, nutrisi pada tanah, nanti akan berhubungan terhadap tanaman juga, dan radiasi matahari. Seperti yang sudah dijelaskan juga dulu berulang kali, bahwasanya radiasi matahari ini akan mempengaruhi proses perkembangbiakan tanaman. Nah, di sini proses perkembangbiakan tanaman ini bisa terjadi ketika adanya penghasilan atau transport radiasi matahari ke klorofil melalui proses fotosintesis. Diingat-ingat lagi, pelan-pelan buka catatannya, bahwasanya fotosintesis terbagi menjadi dua fase, fase terang dan fase gelap. Mohon diingat-ingat lagi dan dipelajari kembali. Kemudian di sini nanti akan digunakan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan selama berkuliah. Jadi nanti kalian ilmu agronomi ini sangat penting untuk menunjang proses pertumbuhan dari tanaman kalian. Jadi untuk menumbuhkan industri pertanian diperlukan pengetahuan dalam ilmu agronomi. Ingat, ilmu agronomi ini sudah sangat lengkap, itu mencakup 3 aspek tadi, ada aspek fisiologis, aspek pemuliaan tanaman, dan aspek ekologi. Nah, ini harus diingat. Nah, di sini dengan berbagai aspek tersebut, maka produksi tanaman ini diharapkan bisa meningkat. Nah, ketika produksi tanaman meningkat, kalau sudah baik hasilnya, maka bisa digunakan sebagai sumber makanan manusia, sumber nutrisi, dan bisa menunjang kesehatan manusia. Selain itu, selain menyediakan kebutuhan pangan dan nutrisi, juga bisa meningkatkan ekonomi perdesaan. Dengan cara seperti apa? Maka yang kemarin kita bahas juga di PIP, bahwasannya tindak agronomi atau pertanian itu pengelolaan lapangan produksi tidak hanya berhenti ketika kalian panen, tetapi juga harus ada jalur tata niaganya ketika dipasarkan dan diperjualbelikan. Nah, di sini ini nanti dipengaruhi oleh lahannya. Jadi lahan di sini sebenarnya saling berhubungan. Lahan ini akan mempengaruhi proses produksi juga ya. Penggunaan lahan dan kepemilikan ini akan mempengaruhi nilai jual. Contoh, kalau misalnya lahan itu milik kalian sendiri, otomatis nanti
penjualannya itu, harga jualnya itu akan lebih rendah. Karena kalian tidak punya modal dalam penyewaan lahan misalnya. Tapi kalau lahannya ini ternyata milik orang lain, kalian sewa, nah ini otomatis akan dihitung sebagai modal awal dan pada akhirnya akan numpuk di harga modal produksinya atau produknya, sorry. Nah, jadi kalau modal produknya aja sudah tinggi, otomatis harga jualnya juga pasti tinggi. Nah, ini nanti diharapkan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kemakmuran dari si pelaksana agronomi tersebut. Nah, jadi diingat bahwasannya kalau kita simpulkan ya, bahwasannya agronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaplikasian teknologi dalam memproduksi atau mengelola lapangan produksi agar hasil yang diperoleh itu bisa maksimal tanpa harus merusak lingkungan. Nah, kemudian aspeknya ada 3, itu adalah aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologis tanaman, dan aspek ekologi tanaman, yang masing-masingnya itu diperlukan sebagai dasar dalam melakukan tindak agronomi. Tindak agronomi itu yang seperti apa? Tindak agronomi itu bisa dikatakan, seseorang yang melakukan tindak agronomi itu pastinya melakukan 3 hal. Yang pertama, dia memiliki lapangan produksi, kemudian dia mengelola lapangan produksi tersebut, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini 3 ini adalah indikator dari pelaksanaan tindak agronomi. Lalu ada lagi ruang lingkup agronomi yang sangat luas, mulai dari iklim, kemudian tadi ada media tanam, ada komoditas, ada aktivitas dan saprodinya, sarana produksinya. Jadi, tolong diingat-ingat kembali materi kita di pengantar ilmu pertanian dan biologi pertanian, karena mata kuliah dasar agronomi ini adalah lanjutan dari 2 mata kuliah tersebut. Kalau kalian masih belum paham mata kuliah yang lalu, otomatis mata kuliah ini kalian akan kebingungan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, silahkan dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi materi-materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan coba untuk dipahami kembali. Gitu. Untuk materi minggu ini, saya harap sudah jelas. Kita lanjutkan ke tugas ya. Silahkan cek siakatnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.